Sekarang deh, oke. Oke, jadi yang udah aku sampaikan tadi, materi malam ini itu verbal silogisme. Apa itu verbal silogisme? Jadi, ya itu benar yang kamu bilang tadi, narik kesimpulan atau konklusi dari dua pernyataan atau premis yang sudah diketahui kebenarannya. Bisa dua, bisa tiga ya, tergantung soalnya nanti berapa yang tersedia. Hmm. Nah, ada tiga elemen utama dalam silogisme, yaitu yang pertama premis mayor, atau nanti aku sebut sebagai P1, itu pernyataan umum yang mengandung predikat. Predikat itu apa sih? Kata kerja ya kan? Jadi kesimpulannya nanti. Terus yang kedua, premis minor, atau nanti aku sebut sebagai P2, itu pernyataan khusus yang mengandung subjek. Dari kesimpulan subjek tuh ya kayak nama orang, atau semua orang, atau nama pekerjaan, misal guru, murid, karyawan, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada konklusi atau kesimpulan yang ditarik dari dua premis tersebut. Nah, eh, silogisme ini terbagi jadi dua tipe. Yang pertama silogisme kategorikal, yang kedua silogisme hipotetik. Kategorikal sama hipotetik bedanya apa? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Mungkin ada bisa dicatat juga beberapa hal yang penting, walaupun nanti aku share juga ininya, PPT-nya. Tapi nanti kepakai pas apa namanya pretest sama post test. Nah, yang pertama silogisme kategorikal. Silogisme kategorikal ini premis dan kesimpulannya berupa pernyataan kategori, yaitu menggunakan kata semua, sebagian, tidak ada, dan ada. Pola dasarnya bisa dilihat ya. Yang pertama P1 atau premis mayornya, semua atau sebagian A adalah B. Terus minornya, semua atau sebagian C adalah A. Konklusinya, semua atau sebagian C adalah B. Contoh, semua mahasiswa kedinasan lulus tes kesehatan. Ingat, P1 ini mengandung apa tadi? Predikat Predikat atau atau apa namanya? Kata kerja. kata kerja. Dari P1 kan objeknya adalah semua mahasiswa kedinasan. Terus predikatnya lulus tes kesehatan. Kedua atau premis minornya, jika adalah mahasiswa kedinasan. Subjeknya apa? Subjeknya adalah di Dika. Kak. Nah, kesimpulannya dari dua premis itu adalah Dika lulus tes kesehatan. Kenapa? Karena Dika adalah mahasiswa kedinasan dan semua mahasiswa kedinasan pasti lulus tes kesehatan. Gitu. Tipsnya, kita bisa cari kata kunci tengah yang muncul di kedua premis. Nah, di contoh ini, kata kunci tengahnya adalah mahasiswa kedinasan. Mahasiswa kedinasan ini harus dihilangkan dari konklusi, di mana kan Dika adalah mahasiswa kedinasan. Terus mahasiswa kedinasan lulus, semuanya lulus tes kesehatan. Kesimpulannya ya, Dika lulus tes kesehatan. Pahami? Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah silogisme hipotetik, yaitu soal yang pakai pola jika titik-titik, titik, maka titik. Nah, premis mayornya itu berupa pernyataan bersyarat. Bersyarat maksudnya apa? Yaitu jika ini maka itu. Nah, pola dasarnya premis mayornya itu jika A maka B. A, B ini kan kayak misalnya aja ya. Nanti bisa macam-macam di soal. Premis minornya A terjadi atau B tidak terjadi. Kesimpulannya kalau A terjadi maka B terjadi. Kalau B tidak terjadi maka A tidak terjadi. Sama kayak misal premis minornya tuh A tidak terjadi. Kalau A tidak terjadi, maka konklusinya B terjadi nggak? Nggak terjadi ya, sama-sama nggak terjadi. Kalau satu terjadi maka terjadi semua, kalau kalau satunya nggak terjadi maka ya dua-duanya nggak terjadi. Itu. Nah, silogisme hipotetik ini ada dua tipe, ada modus ponens atau penerimaan, terus ada modus tollens atau penolakan. Namanya nggak penting, tapi yang penting ada yang namanya penerimaan dan penolakan. Contoh yang penerimaan, P1 atau premis mayor. Jika Randy lulus TKD, maka ikut wawancara, atau maka Randy ikut wawancara. Premis minornya, Randy lulus TKD. Kesimpulannya apa? Ya, Randy ikut wawancara, karena Randy lulus TKD. A, bagian A nih terjadi. Ini terjadi. Maka yang B juga terjadi. Karena Randy lulus TKD, maka Randy ikut wawancara. Gitu.
Sementara kalau yang penolakan, misal ya, P1, jika rajin belajar, maka nilai memuaskan. Premis keduanya, nilai Randy tidak memuaskan. Kesimpulannya, Randy tidak rajin belajar. Tidak belajar. Karena apa? Karena kalau Randy rajin belajar, maka nilai Randy memuaskan. Tapi kenyataannya, nilai Randy tidak memuaskan. Dengan demikian, pasti Randy tidak rajin belajar, sehingga nilainya tidak memuaskan. Sampai sini bisa dipahami? Sah. Oke. Udah dicatat atau masih dicatat atau udah boleh lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Ini ada aturan penting kuantitas atau penarikan kesimpulannya. Dibaca ya, tak bantu. Jadi jika yang pertama, jika satu premis, jika satu premis bersifat partikular, partikular itu cuma sebagian, Ya. misalnya ya sebagian atau beberapa atau ada, tidak semua, sementara. Contoh-contoh kalimat ini tuh nanti maksudnya dia partikular. Kebalikan dari partikular itu ya adalah universal. Itu maksudnya keseluruhan. Jadi nanti ada kalimat kata semua ini, seluruh ini. Nah, semua sama seluruh itu maksudnya universal. Kebalikan dari universal yaitu partikular, di mana partikular contohnya sebagian, Tidak beberapa, semua. ada, tidak semua, sementara. Nah, itu partikular. Paham ya? Partikular sama universal. Nah, balik lagi. Jika satu premis bersifat partikular, maka konklusi wajib partikular juga. Contoh, semua A adalah B. Itu premis satu. Premis duanya, sebagian C adalah A. Kesimpulannya, karena ada P1 semua, semua itu kan universal, terus P2 sebagian, maka konklusinya ya juga wajib partikular, pakai sebagian. Di mana kesimpulannya itu sebagian C adalah B. Yang kedua, jika kedua premis bersifat partikular, maka tidak bisa ditarik kesimpulan atau kesimpulannya tidak valid. Misal, P1 sebagian A adalah B, P2 sebagian C adalah A. Kesimpulannya tidak ada kesimpulan yang pasti karena belum tentu sebagian C adalah B juga. Itu bisa dibayangin ya, dipahami. Bayangan, aku sukanya ngevisualisasiin pakai orang-orang di dalam ruangan gitu deh, misal di dalam kelas. Oke, nanti biar lebih ke gambar di latihan soal ada. Ya, aku jelasin nanti. Terus ini ada yang ketiga, jika kedua premis bersifat negatif, negatif itu maksudnya ada kata bukan atau tidak ada gitu ya, maka tidak bisa ditarik kesimpulan. Contoh, P1 tidak ada A yang B, atau semua A bukan B, sama ya. Tidak ada A yang B, itu sama dengan tidak semua A bukan B. Terus premis keduanya, C bukan A. Kesimpulannya ya tidak ada kesimpulan karena kedua premis ini tidak, kedua premis bersifat negatif. Premis satu, dia punya kata tidak ada. Premis dua, dia punya kata bukan. Jadi nggak ada kesimpulan yang bisa ditarik dari premis itu tadi. Yang terakhir, keempat, kesimpulan harus mengikuti premis terlemah. Yang aku bilang tadi, partikular atau sebagian itu lebih lemah dari universal, dan negatif lebih lemah dari afirmatif atau kalimat yang positif. Misal, P1-nya universal positif. Semua, semua ini atau semua A adalah B. P2 itu partikular negatif. Sebagian C bukan A. Maka kesimpulannya juga akan partikular negatif. Sebagian C bukan B misal. Habis ini bisa dipahami ya, partikular itu apa, universal itu apa, negatif itu seperti apa, positif seperti apa. Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin belum kebayang ya? Belum ada pertanyaan. Ya, oke. Oh ya, ada satu lagi konsep tentang negasi atau ingkaran atau lawan kata lah ya. Jadi semua itu lawannya adalah sebagian, sementara atau ada. Semua ini kan tadi kan termasuknya universal ya. Semua, seluruh, itu kan mencakup, kalau dibayangin mencakup ya semuanya, seluruhnya. Kebalikan dari universal adalah partikular. Partikular ini maksudnya ya kalimat-kalimat yang punya kata, contohnya sebagian, sementara,
sementara tuh separuh gitu ya. Sementara ada beberapa itu juga partikular. Jadi universal itu balikannya atau negasinya atau ingkarannya itu ya partikular. Terus dan itu negasinya adalah atau. Kenapa? Karena dan itu mencakup dua benda, misal atas dan bawah. Itu kan ya dua-duanya harus dimiliki, harus ada gitu. Sementara kalau atau itu cuma satu, misal apa ya? Yang hadir dalam Zoom ini yaitu Randy dan Nabila. Jadi kan dua-duanya hadir tuh. Tapi kalau atau tuh yang hadir dalam Zoom ini Randy atau Nabila. Itu cuma satu yang hadir, misalnya gitu. Terus terakhir ada diagram Venn. Ini salah satu bentuk visualisasi dalam pengambilan kesimpulan. Contoh ini ya P1. Semua A adalah B. Nah, ini kan semua A, bayangin semua A itu ada di dalam kotaknya si B. Dengan semua A adalah B. Terus premis kedua, semua C adalah B juga, adalah B. Makanya lingkaran C itu juga masuk di dalam B. Terus premis ketiganya beberapa A adalah C. Jadi antara A sama C itu ada yang tumpang tindih, overlap di sini nih yang warna biru ya. Simpulannya apa? Semua A, semua yang A dan C adalah B karena yang overlap ini berada di dalam kotaknya si B. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita langsung retest. Hmm. Ya ininya apa? Websitenya. Kalau ada kendala, kabarin ya. Aku mute dulu nih. Kalau udah selesai, bilang. Oke. 10 menit.
Udah, aku cuma 16. Kok 16 sih? 12 soal. Oh ya, oke nggak apa. Oke, kita bahas ya. Tadi berapa menit sih waktunya dari sistem tuh? 10 menit. Ya Allah, lama, kurang Tidak bisa lama. ditambah, kok. Kira billing warnet kok. Hah? Emangnya billing warnet? Hmm. Enggak tahu anu sistemnya bukan aku sih nentuin, jadi aku ikut tok. Ya sih, tapi aku mikir juga pas 10 menit tok. Ini berapa soal? Udah, baca. Ya, mari sudah sambatnya kita bahas soalnya. Nah, yang pertama, Pernyataan. ya jika Semua pernyataan pegawai pajak adalah laki-laki. salah, maka Salah, maka harus siapa? Nggak tahu. oke ini bisa dilihat di layar ya. Jadi kalimat yang salah itu maksudnya kita nyari ingkaran atau lawannya atau negasinya. Nah, konsep negasi tadi itu kan partikular lawannya universal. Universal lawannya partikular. Semua itu kan universal. Nah, lawannya dari universal atau semua itu ya partikular, kayak sebagian atau sementara atau ada gitu. Terus yang kedua adalah laki-laki. Adalah laki-laki itu bisa kita cari ingkarannya atau lawannya, yaitu bukan laki-laki atau perempuan ya. Nah, jadi kalimat semua pegawai pajak adalah laki-laki itu memiliki negasi sementara pegawai pajak adalah bukan laki-laki. Jadi jawabannya yang C, gitu ya. Hmm. Jadi semua itu lawannya sementara atau sebagian, terus adalah laki-laki itu lawannya bukan laki-laki. Lanjut. Lanjut. Ya, nomor dua. Beberapa dosen, nomor dua ini deh soalnya tolong bacain nanti aku yang bahas. Beberapa dosen bergabung dalam forum dosen. Forum dosen tidak ada yang menjadi pemain futsal. Oke, jawabanmu tadi bener nggak? Salah. Jadi gini ya, kan coba bayangin dosen itu sebagai guru, beberapa gurumu gabung dalam forum guru. Nah, di dalam forum guru tuh nggak ada yang jadi pemain futsal. Beberapa guru nggak ada yang main futsal, tapi beberapa guru, salah. Ini kesimpulannya beberapa dosen bukan pemain futsal karena kan beberapa dosen Kuncinya toh di nih yang beberapanya. iya yang Kata kuncinya di join. beberapanya atau Kata kuncinya di beberapa kan oh, ini tadi P1 kan berapa? oke. Subjeknya tuh yang jadi apa kesimpulan dari subjek. Salah. Subjek dari Beberapa kesimpulannya itu dosen. beberapa dosen. Terus Oke. predikatnya adalah bukan pemain futsal. Tidak ada yang jadi main futsal. Mm-mm. Nah, dikit-dikit ini ya lebih paham ya. Mhm. Lanjut. Oke. Nomor 3. Semakin lama buku kopi disimpan, maka rasanya semakin nikmat. Semakin nikmat suatu kopi, harganya semakin mahal. Jadi, Ya, ini langsung bisa kita tarik kesimpulannya. Makin lama buku, kan P1 ya, P1. Semakin lama buku kopi disimpan, maka rasanya semakin nikmat. P2, semakin nikmat suatu kopi, harganya semakin mahal. Kesimpulannya udah jelas, bisa langsung kita ambil dari premis satu sama premis 2. Semakin lama kopi disimpan, maka harganya semakin mahal. Bisa dipahami? Ini contoh paling simpel nih malah sebenarnya. Halo, nomor 4. oh ya, Ini logika matematika. Kendaraan berbahan bakar bensin, tidak semua motor pun berbahan bakar bensin. Jadi, tidak semua motor pun adalah berbahan bakar bensin.
Ya, ini kan silogisme hipotetik. Hipotetik itu yang jika maka ya. Premis satunya itu semua kendaraan berbahan bakar bensin. Terus premis Hmm. keduanya tidak ada motor yang berbahan bakar bensin atau semua motor bahan bakarnya bukan bensin. Ya kesimpulannya ya motor kan tetap kendaraan berbahan bakar. Bensin. Tapi enggak Bahan bakar. motor tuh ya motor di sini di premis itu bahan bakarnya tak semua motor pun adalah kendaraan itu. Ya, dia kan enggak semua motor semua motor bahan bakarnya Semua bukan motor bensin. bahan bakarnya bukan bensin. Ya, ya sebenarnya walaupun gak masuk akal tapi karena Hmm. kita ngikut eh, premis dari soalnya ya kita harus ngikut sama soalnya. Itu tidak masuk akal itu. Ya, itu ya. Nomor 5 yuk. Semua pohon di kebun Pak Karno berdaun hijau. Semua anak Pak Karto suka menanam pohon. Kartini membawa tangkai pohon berdaun kuning. Jawabanmu yang mana? Tangkai pohonnya di bawah Kartini bukan dari kebun Pak Karto. Ya, yang A ya benar ya. Jadi P1-nya semua pohon di kebun Pak Karto berdaun hijau. Jadi ingat-ingat semua pohon di kebun Pak Karto berdaun hijau. P2 semua anak Pak Karto suka menanam pohon. Nah, terus ada berita atau Pasti. apa ya kalimat bahwa Karti membawa tangkai pohon berdaun kuning. Nah, di sini tangkai pohon berdaun kuning menandakan pohon tersebut bukan dari kebun Pak Karto. Karena kalau pohon tersebut dari kebun Pak Karto pasti daunnya warna Jauh. hijau atau ini P1-nya dilanggar. Jadi kesimpulannya adalah tangkai pohon yang dibawa Karti bukan dari kebun Pak Karto atau yang A. Nomor 6. Lebih terang. Lampu neon lebih terang daripada lampu pijar. Lampu neon impor lebih mahal daripada lampu neon produksi dalam negeri. Lampu yang lebih terang atau lebih tahan lama, harga lebih mahal. Jadi, Ya. neon lebih mahal Mm. dari lampu Ini kan bisa pijar. di breakdown jadi tiga premis ya. Premis satu tuh yang kalimat pertama, lampu neon lebih terang daripada lampu pijar. Yang kalimat kedua, jadi premis kedua, lampu neon impor lebih mahal dari lampu neon produksi dalam negeri. Premis yang ketiga, lampu yang lebih terang atau lebih tahan lama harganya lebih mahal. Nah, kesimpulannya yang B, lampu neon lebih mahal dari lampu pijar. Kenapa? Karena lampu neon lebih terang dari lampu pijar. Atau yang premis satu kan bilang seperti itu ya, lampu neon lebih terang daripada Daripada lampu lampu pijar. pijar. Terus kita lanjut Oh, lompat ke premis yang ketiga langsung. Lampu yang lebih terang atau lebih tahan lama, harganya lebih mahal. Otomatis lampu yang lebih terang yang mana? Yang neon kan? Jadi neon neon. pasti lebih mahal daripada lampu pijar. Gitu. Setuju. Semua anak muda pasti memiliki surau, Pak. Guru memiliki surau, maka Mm-mm. Ini kan penerimaan ya, tentang silogisme yang penerimaan. Semua anak muda pasti memiliki surel. Surel itu apa? Alat elektronik atau email. nah, Kedua, Pak Guru memiliki surel, memiliki apa? Email. Jadi ya Pak Guru pasti anak muda. muda. Karena semua anak muda pasti memiliki surel. Nomor 8, Warga negara wajib untuk merayakan hari kemerdekaan negaranya memiliki negasi ya, negara yang tidak partikular. merayakan hari kemerdekaannya. Hmm. Jadi yang bisa dibalik atau dinegasikan itu yang kata setiap, yang di awal ya, setiap itu negasinya adalah ada. Setiap itu partikular atau universal juga. Setiap Setiap itu melambangkan semua atau beberapa toh. eh oh, semua Setiap itu artinya semua atau beberapa toh. berapa? Setiap itu semua sebenarnya. Setiap warga negara maksudnya semua warga negara.
itu maknanya sama. Jadi setiap itu universal. Nah, setiap itu negasinya ya bisa ada atau mungkin beberapa atau sementara. Tapi di sini kan cuma ada pilihan jawabannya kan ada warga negara. Jadi setiap warga negara itu negasinya adalah ada warga negara. Terus yang kedua wajib. Wajib itu negasinya ya tidak wajib. Lawan kata dari wajib ya tidak wajib. Jadi kita bisa tentuin kalau setiap dari soal ya, setiap warga negara wajib untuk merayakan hari kemerdekaan negaranya. Maka negasinya adalah atau kebalikannya adalah ada warga negara yang tidak wajib merayakan hari kemerdekaan negaranya. Setiap itu kebalikannya ada, wajib itu kebalikannya tidak wajib. Bisa dipahami? Bisa. Nomor 9. Tidak ada pemain voli yang memiliki rambut gondrong. Semua pemain desa mawar adalah pemain voli. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah tidak ada pemain desa mawar yang memiliki rambut gondrong.